Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelum Pak Ari melanjutkan materi yang akan kita bahas pada siang ini, Pak Ari akan menyampaikan lagi terkait apa itu pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan di mana di dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan itu membahas tentang materi dan proses pembelajaran kewarganegaraan yang orientasinya yaitu mengembangkan kecerdasan dan partisipasi warga negara serta memfasilitasi untuk mampu membekali calon guru bahasa Indonesia berlandaskan pada pendekatan kemampuan dasar kewarganegaraan. Oke, akan Pak Ari tampilkan nanti akan kita bahas apa saja. Oke, ini adalah materi atau RPS yang sudah Pak Ari siapkan. Ini nanti akan saya bagi ya. Nah, ada CPL, kemudian ada CPMK. Ini tadi deskripsi singkat terkait dengan mata kuliah, sudah Pak Ari sampaikan tadi. Ini pertemuan kita yang kemarin. Nah, baik, pertemuan kita kali ini yaitu terkait dengan identitas nasional. Pada hari ini kita akan membahas tentang apa itu identitas nasional dan juga faktor apa saja terkait dengan pembentukan identitas nasional. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan identitas nasional, kita akan berbicara terkait dengan siapa, kemudian seperti apa, oke, akan Pak Ari tampilkan dulu. Nah, apa itu identitas nasional? Baik, kalau kita berbicara tentang identitas nasional, kita akan berbicara tentang ciri ya. Ciri seperti si Wulan, si Firna, atau si Tia. Kalau kita berbicara mereka bertiga, maka mereka akan memiliki ciri. Yang seperti apa? Nah, semuanya kalau kita berbicara si Tia itu perempuan. Si Wulan perempuan. Si Firna juga perempuan. Namun, mereka memiliki ciri-ciri yang melekat pada dirinya. Baik itu si Wulan, si Firna, ataupun si Tia. Nah, itulah yang akhirnya kita menyebut sebagai identitas yang melekat pada mereka bertiga. Sehingga kita bisa menyebut, oh itu si Wulan, oh itu si Tia, atau oh itu si Firna. Nah, jadi kalau kita berbicara identitas nasional itu ciri-ciri khusus atau keadaan khusus yang melekat pada diri seseorang atau kelompok orang. Sekumpulan ciri khusus yang dapat membedakan dengan yang lain. Nah, ini nanti yang akan disebut dengan identitas. Nah, jadi kalau kita berbicara terkait dengan identitas, apa sih itu identitas? Nah, mengacu pada satu kelompok tertentu dan dapat memisahkan dengan kelompok yang lain. Nah, jadi Indonesia, kalau kita berbicara terkait dengan identitas nasional, nah, kita memiliki kesamaan dengan negara-negara tetangga yang ada di wilayah Asia Tenggara. Kita memiliki ras yaitu Melayu. Kita memiliki banyak suku. Nah, dan hampir sama. Kita dengan Malaysia, kita bisa dikatakan kita serumpun. Tapi antara Indonesia dan Malaysia pasti berbeda.
Kenapa? Nah, itulah yang nanti akan kita kaji dalam materi kita, dalam perkuliahan kita siang hari ini. Kalau kita berbicara terkait dengan nasional, kita akan berbicara terkait dengan apa yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar, yang terikat dengan kesamaan-kesamaan. Apa saja, entah itu fisik atau non-fisik. Kalau fisik bisa berupa suatu kebudayaan, suatu agama, suatu bahasa. Kalau kita berbicara non-fisik, nah itu keinginan, cita-cita, atau tujuan. Kita berbicara tentang himpunan kelompok-kelompok yang kemudian disebut dengan identitas bangsa atau identitas nasional. Melahirkan satu tindakan-tindakan, pergerakan-pergerakan yang diberi nama atau yang diberi atribut nasional. Nah, itu kemudian kita sebut dengan identitas nasional. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan identitas, kita berbicara terkait dengan ciri khusus. Kita berbicara terkait dengan kelompok yang memiliki, yang memisahkan, yang membedakan dengan kelompok yang lain. Atau ciri yang membedakan antara si A dan si B, si C dan si D. Begitupun juga dengan si C atau si A. Nah, inilah yang kemudian kita sebut dengan identitas. Di kelas, ketika kita mengenal teman kita, pasti kita akan mencari ciri-ciri khusus yang melekat pada diri teman kita yang ada di kelas. Seperti yang Pak Aris sebutkan tadi, ketika kita mengenal si Wulan, maka saya akan tahu bagaimana ciri-ciri si Wulan. Selain dari dia perempuan, pasti dia memiliki ciri-ciri khusus yang melekat pada dirinya. Kalau kita berbicara dengan si Firna, nah kalau saya mengenal si Firna, saya pasti akan melihat ciri-ciri yang melekat pada diri si Firna. Kenapa? Dari ciri-ciri itu akan menjadi sebuah identitas tersendiri dari masing-masing individu tersebut. Si Wulan perempuan, si Firna perempuan. Memang kita lihat itu memiliki satu kesamaan, tapi mereka memiliki perbedaan dengan ciri-ciri tertentu. Sehingga kita bisa menyebut, oh itu si Wulan, oh itu si Firna, atau oh itu si Tia, atau mungkin oh itu si Antonius. Nah, itu kalau kita berbicara terkait dengan identitas. Contoh lagi, ketika Pak Ari dengan dosen-dosen yang ada di Prodi PBSI. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan mahasiswa 2021, 2020, angkatan 2019, itu mereka memiliki ciri tersendiri. Seperti apa? Nah, mereka membentuk, jadi sekelompok kelas itu, sekelompok angkatan yang ada di Prodi PBSI itu, mereka membentuk identitas masing-masing. Yang itu dipengaruhi sama kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan. Misalkan, ketika kita berbicara anak 2021, nah, teman-teman dosen pasti akan, oh 2021 itu mahasiswanya, kalau kita berbicara A, mereka pasti akan menyampaikan A. Kalau kita memberikan tugas, mereka pasti akan segera menyelesaikannya. Kalau 2020,
kita akan berbicara 2020 itu mereka fashionnya fashionable. Mereka suka berkelompok. Kemudian pergi sama-sama. 2019 memiliki ciri yang berbeda juga. Seperti apa? Seperti yang sudah mereka bentuk sendiri. Bisa jadi itu, 2019 itu mereka suka olahraga. Jadi mereka berkumpul itu kepengen aktivitas olahraga. Entah itu bola voli, entah itu sepak bola, entah itu goes. Nah, jadi identitas-identitas inilah yang akhirnya melekat atau ciri-ciri khusus yang ada di dalam satu kelompok itu akan menjadi identitas dari kelompok tersebut. Jangankan kita berbicara angkatan 2021, 2020, atau 2019, kita berbicara 2021A. Ketika teman-teman dosen berbicara 2021B. Nah, ini berbeda. Jadi mereka membentuk ciri-ciri khusus sendiri di kelasnya masing-masing. Kadang ada yang mengeluh, aduh sih, mohon maaf ya, ini hanya contoh. Jangan ini diibaratkan sungguhan. Misalkan, aduh Pak Ari, saya kalau masuk di 2020B, itu ngantuk, Pak Ari. Kenapa? Ketika saya menjelaskan itu, anaknya kok diem saja. Ketika ada sesi pertanyaan, mereka juga kurang aktif, hanya manggut-manggut saja, sehingga ketika setiap kali saya masuk di kelas itu, saya kurang nyaman. Terkadang ada dosen yang berbeda. Saya ketika masuk di kelas 2020B itu mereka antusias. Nah, kalau seperti itu, satu hal yang berbeda. Tapi ketika kalau teman-teman dosen itu mayoritas menyatakan kalau di 2020B itu mereka antusias, mereka kritis, mereka memiliki referensi yang cukup bagus. Kalau saya masuk di kelas 2020A, nah itu bla 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 bla. Nah, inilah yang kemudian membentuk identitas kelasnya masing-masing. Nah, itu kalau kita berbicara terkait dengan identitas. Ingat, ketika kita dilahirkan, kita diberikan anugerah yang luar biasa. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita sudah diberikan suatu anugerah yang luar biasa. Yang akhirnya itu yang melekat pada diri kita dan menjadi identitas kita masing-masing. Meskipun itu kita lahirnya dua saudara yang hampir sama, nah, pasti kita akan diberikan satu identitas. Kalau mungkin orang yang baru kenal, pasti mereka bingung membedakan si A dan si B. Tapi ketika mereka setiap hari ketemu, mereka mengenal, mereka pasti akan mengerti si A itu siapa, si B itu siapa. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan nasional, nah kita akan berbicara dengan sekumpulan kelompok yang sangat besar. Kalau kita berbicara terkait dengan Indonesia, kita akan berbicara tentang dari Sabang sampai Merauke, dari Niangas sampai Pulau Rote. Nah, dari begitu besar wilayah Indonesia, Indonesia pasti memiliki identitas tersendiri. Apa saja identitas yang melekat pada diri atau pada negara kita, pada bangsa kita, mulai dari suku, ras, agama, lambang atau bendera dari negara kita. Nah, itu salah satu identitas yang menjadikan bangsa kita, yang menjadikan negara kita itu berbeda. Indonesia negara kepulauan.
Indonesia memiliki banyak suku. Ada suku Jawa, Madura, Sumatera, Dayak, kemudian apa lagi? Nah, kalau kita hitung banyak. Kalau kita bicara Dayak, Dayak itu kan juga banyak juga. Kalau Jawa itu ada Sunda, kemudian ada Madura, ada suku Sasak yang ada di mana itu. Nah, kalau kita berbicara dengan suku, kalau kita berbicara dengan bahasa, nah, ada yang mau bahasa Melayu, ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Dayak, ada yang bahasa Bali, ada yang bahasa. Nah, itulah yang kemudian kita rangkum menjadi satu identitas nasional kita. Angklung yang pernah diklaim sama Malaysia. Nah, itu kan juga salah satu dari identitas kita. Kenapa? Karena angklung ini satu Indonesia memiliki salah satu tanaman yang itu tanaman tropis yang digunakan sebagai bahan untuk membuat angklung. Yang akhirnya angklung ini kemudian kita dapati di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Namun dari situ terkadang bangsa kita ini lupa untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya. Nah, jadi kalau misalkan kita mengklaim atau negara lain mengklaim, itu nanti dulu kita punya legalitasnya seperti apa, atau apakah betul ini milik kita. Oke, kalau kita berbicara terkait dengan identitas nasional. Kemudian, nah, berikutnya yaitu poin berikutnya, bagaimana faktor apa sajakah yang menjadikan pembentukan identitas nasional itu. Sebentar. Oke. Nah, kalau jati diri kita, nah di 5 sila yang kita punyai, yaitu berketuhanan, berkemanusiaan. Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri atau identitas dari bangsa kita. 5 asas atau 5 unsur yang ada di dalam Pancasila itu dijadikan sebagai jati diri bangsa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkemanusiaan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersatu. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkerakyatan. Dan yang terakhir, bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkeadilan. Nah, itu adalah jati diri dari bangsa Indonesia atau identitas dari bangsa kita. Nah, jadi kalau kita berbicara identitas nasional, itu adalah identitas sekelompok masyarakat yang memiliki ciri-ciri yang khas dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberikan atribut nasional. Nah, itu kalau kita berbicara apa itu identitas nasional. Nah, berikutnya kita akan berbicara unsur-unsur apa saja yang membentuk bangsa atau yang membentuk identitas pada satu bangsa. Nah, ini ada 2 faktor ya. Pak Ari memilih ada 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor pembentukan bangsa secara alami. Kemudian yang kedua yaitu faktor pembentukan bangsa secara buatan. Maksudnya seperti apa? Nah, kalau kita berbicara terkait dengan faktor pembentukan bangsa secara alami, yang pertama berdasarkan pada keturunan atau etnik. Nah, kalau kita berbicara keturunan, nah Indonesia ini memiliki keturunan, kalau kita bicara Indonesia bagian barat, keturunan Melayu. Kalau kita
berbicara bangsa Indonesia bagian barat, keturunan Mongoloid. Kemudian kalau kita berbicara bangsa Indonesia bagian timur, kita berbicara bangsa ras kita. Kalau kita berbicara Indonesia bagian timur itu kan kita berasal dari Australia ya, suku aborigin atau negroid kalau kita bilang. Nah, bangsa Indonesia bagian tengah, nah ini percampuran antara kedua, bangsa Indonesia bagian timur atau bagian barat. Nah, itu akhirnya muncul yang Indonesia bagian tengah. Nah, kalau kita berbicara etnik, nah kita akan berbicara tentang bangsa atau ras atau suku yang ada di dalam satu bangsa. Nah, ini salah satu faktor pembentuk bangsa secara alami. Yang kedua, persamaan pola kebudayaan. Pak, maksudnya seperti apa, Pak? Nah, jadi cara hidup sebagai suku bangsa, entah itu petani, entah itu pelaut, dan segala adat istiadat dan peranata sosialnya, nah, yang menjadikan persamaan kebudayaan yang akhirnya membentuk satu identitas. Kalau di Indonesia, nah, bahasa nasional kita yaitu bahasa Indonesia. Nah, yang pernah disampaikan pada Sumpah Pemuda ya waktu itu, salah satu kami putra dan putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia bertanah air satu, yaitu tumpah darah Indonesia. Faktor yang ketiga yaitu persamaan tempat tinggal. Kalau kita berbicara persamaan tempat tinggal, nah, berbicara terkait dengan apa? Kalau kita bicara bangsa Indonesia, itu bangsa yang memiliki wilayah banyak laut, atau kita menyebutnya sebagai wilayah maritim, Nusantara, tumpah darah seluruh bangsa yang merupakan satu kesatuan wilayah laut yang di dalamnya terhimpun puluhan ribu pulau. Nah, persamaan tempat tinggal. Kalau kita berbicara Indonesia, Pak Ari tadi menyampaikan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah, itulah identitas dari bangsa kita. Yang keempat yaitu persamaan nasib kesejarahannya. Ketika Indonesia merdeka, nah, disepakati wilayah Indonesia itu yang pertama adalah wilayah bekas jajahan Belanda, atau yang kedua wilayah bekas kerajaan Majapahit. Nah, akhirnya disepakati wilayah Indonesia, negara nanti yang akan terbentuk atau yang akan lahir, yaitu disepakati wilayah bekas jajahan Belanda. Nah, inilah yang akhirnya menjadi cikal bakal identitas nasional kita. Kalau kita berbicara bekas kerajaan Majapahit, maka wilayah kita lebih luas lagi. Kita akan sampai ke Thailand, kita akan sampai Malaysia, Kamboja, Laos. Nah, ASEAN ini adalah wilayah bekas kerajaan Majapahit yang pada waktu itu memiliki kejayaan yang sungguh luar biasa. Nah, itu adalah 4 faktor pembentukan bangsa secara alami. Yang kedua yaitu faktor pembentukan bangsa secara buatan atau bangsa negara, yaitu motivasi visi sebuah bangsa yang besar, yang ingin merdeka, yang ingin berdaulat serta membangun negaranya dalam kaitan kesatuan dan persatuan Indonesia. Nah, itu satu faktor pembentukan bangsa secara buatan. Jadi sekumpulan orang, sekelompok orang yang mereka ingin merdeka, yang mereka ingin memiliki identitas sendiri. Kemudian mereka juga ingin diakui sama negara yang lain.
itu yang disebut dengan faktor pembentukan bangsa buatan, atau mungkin kita sebut dengan bangsa negara. Oke, itu materi kita pada hari ini. Nanti kita akan discuss bagaimana case by case terkait dengan identitas nasional, terkait dengan faktor-faktor pembentuk identitas nasional, entah itu faktor buatan atau faktor alami. Jadi nanti akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Dan Pak Ari minta, tolong nanti ketua kelas dibuatkan ya grup diskusi, kelompoknya nanti dibagi. Nah, kita akan diskusi terkait dengan apa itu identitas nasional, apa itu faktor pembentukan bangsa atau faktor pembentukan identitas nasional secara alami, dan juga faktor pembentukan bangsa secara buatan. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Silahkan kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya, yaitu terkait dengan diskusi. Sebelum Pak Ari akhiri, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.